Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami. Selamat datang Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara yang mendengarkan, juga saya Tuhan. Dan saya janji semua kemuliaan hanya untuk-Mu. Untuk-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali di sini. Saya sangat menikmati pujian penyembahannya. Terima kasih buat tim PW yang begitu luar biasa. Baik, pagi hari ini saya diberitahu bahwa tema tahunan kita adalah Mission in Action. Dan saya pikir seperti itu. Karena gereja itu, saya pernah mendengar seorang pendeta khotbah dan saya percaya sekali, gereja itu bukan seperti rumah sakit. Tapi gereja itu harusnya seperti barak militer. Tempat tentara dilatih untuk siap bertempur setiap saat. Jadi kalau tentara nggak pernah bertempur, tentunya nggak bergairah. Tentara yang nggak bertempur itu loyo, saudara. Jadi kalau kita mau bergairah, maka kita harus mengikuti misi yang ditetapkan oleh kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setuju? Supaya hidup kita bergairah. Pada hari ini ada tendensi, kalau ada gereja baru, orang mencoba pindah ke gereja baru. Dengan harapan akan lebih menarik, akan lebih excitement-nya tinggi, senang, diberkati. Padahal menurut saya enggak, saudara. Semua pindah 100 kali gereja kemana-mana, hasilnya sama. Kalau kita tidak mengikuti misi yang Tuhan berikan, kita akan kehilangan gairah. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Banyak keluarga yang sudah mulai bosan dan akhirnya bercerai, bahkan anak meninggalkan rumahnya, ada orang tua yang sudah membenci anaknya dan mengutuki anaknya. Karena mereka kehilangan esensi, misi sebagai keluarga di muka bumi ini. Kalau kita ikuti misi Tuhan, kita nggak mungkin merasa bosan. Kita akan semangat sekali. Nah, pagi hari ini izinkan saya berbicara sebentar saja mengenai hal tersebut. Tema saya pada pagi hari ini adalah Living the 99. Gambarnya boleh ditayangkan nggak? Living the 99, nah itu gambarnya. Jadi satu kali kita baca ayatnya dulu ya, di Matius 18 ayat 12. Kalau bisa ditayangkan, Matius 18 ayat 12. Sementara saya khotbah, tolong gambar tadi ditayangkan terus ya, nanti setelah ini. Mari kita baca sama-sama, nggak apa-apa, setelah ayat ya. Kita baca dulu ayatnya, 12 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antara sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapa-Mu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak hilang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, sekali lagi saya berdoa Tuhan, saya minta berikan kami penjelasannya supaya kami mengerti bahwa kami punya misi yang sama dengan Engkau Tuhan, yaitu mencari domba yang terhilang. Kami berdoa, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa di hadapan Tuhan, 1 ekor domba yang hilang itu jauh lebih berharga daripada 99 yang tidak hilang. Jadi dia sengaja cari yang satu, tinggalkan yang 99. Nah artinya kalau kita melihat seperti itu, kalau ada 1 orang yang terhilang di antara orang-orang yang kita kenal, harusnya kita gelisah. Karena itu Tuhan gelisah. Dia katakan secara lengkap, ada ayatnya, dikatakan bahwa aku diutus, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu di Matius 15 ayat 24. Jadi kalau Tuhan Yesus melihat ada domba yang terhilang, maka dia gelisah. Dia akan setengah mati mencarinya. Saya satu kali lagi naik sepeda, saudara. Hobi saya naik sepeda. Saya masih naik sepeda sampai hari ini, Pak. Dan saya pergi ke satu daerah di Gunung Bunder. Di daerah Bogor, di Gunung Bunder, sendirian.
Saya kalau naik sepeda, saya seneng sendirian. Lalu saya naik sepeda sendirian, saya naik terus sampai ke atas, ke tempat yang paling tinggi, berhenti di atas, saya istirahat. Dan nggak lama tuh sopir saya biasa ngikutin saya. Setelah sampai di atas, dia berhenti, dia nanya, Pak gimana? Turun aja ke bawah. Saya pikir toh tinggal turun ya, kan nggak mungkin susah, nggak perlu digenjot juga, langsung sampai ke bawah. Nah kamu turun di bawah, tunggu di bawah aja. Di sini susah, karena jalannya sempit, kalau mau parkir juga dia mengganggu kalau ada mobil lewat. Nah kamu turun aja, saya bilang gitu. Sepanjang perjalanan naik ke atas gunung itu ada satu lagu, saya suka dengerin lagu sementara saya gue sendirian. Lagu itu judulnya Living the 99. Dan saya belum pernah dengar lagu itu. Judulnya Living the 99, Living the 99. Sampai saya pikir ini apa-apaan lagu 99, 99 gak ada habis-habisnya. Saya belum pernah mendengar lagu yang menyebalkan seperti itu. Kalau dengar lagu tadi kan enak kan, pujian penyembahan, gini, Living the 99, Living the 99. Saya nggak suka gitu. Jadi berusaha, karena saya pakai HP yang bisa di forward, saya ganti lagi lagunya. Nggak lama balik lagi ke lagi Living the 99, Living the 99. Jadi penasaran waktu di puncak itu berhenti, saya mulai buka di Alkitab, apa sih Living the 99? Akhirnya saya temukan ayat ini, yang bunyinya, dia gembala itu tinggalkan yang 99, dia cari yang satu. Saya bersyukur, waduh luar biasa ya, indah sekali, bagus banget gitu. Nah, setelah supir saya turun, saya keluarin bekal saya, istri saya selalu bawain roti, ada telurnya, ada sayurnya gitu ya, 2 potong kecil gitu. Saya duduk, saya buka mug kopi, kemudian saya di atas gunung yang tinggi, saya duduk. Dan tempat duduk saya itu, rupanya jalanan itu baru longsor. Jadi jalanan itu tadinya kan rata gini, karena longsor patah. Jadi patah, turun setengah meter. Nah, saya duduk di patahannya itu. Jadi emang itu longsor. Waktu saya ke bawah, longsor semuanya. Terus saya duduk di situ, karena saya pikir kuat ya saya duduk di situ. Saya makan, selesai. Dah, saya kembali ke sepeda, saya siap-siap mau berangkat, pakai helm, kacamata masih di sini. Saya waktu mau ngambil sesuatu di bawah, kacamata saya blundung, jatuh ke jurang. Masuk ke tempat longsoran itu, saya lihat gini, waduh longsoran ya. Tapi saya ukur tinggi badan saya 1,1 meter 85 cm. Itu paling kacamata cuma ada 1,5 meter. Jadi asal saya bisa berdiri di satu step gitu di tanah, saya pasti bisa ambil kacamata dan saya bisa lompat lagi naik. Dan saya lihat jalannya kayaknya aman nih, karena bisa naik ke sana, saya bisa aman. Jadi saya lihat gini, saya tadinya mau tinggalin, cuman kacamata itu baru dibeliin sama istri saya gitu. Jadi saya pikir sayang kan, aduh sayang banget gitu ya. Jadi saya turun. Waktu saya turun, saya nggak pernah nyangka, saudara. Berat badan saya itu 100 kilo, saudara. Saya turun, tanahnya turun. Waktu turun tiba-tiba saya ini tadinya cuma 1,5 meter, bisa 3 meter di atas saya. Dan kalau saya goyang lagi, ini turun lagi. Nah saat itu saya diam. Supir saya di mana? Sudah di bawah. Dan nggak ada siapa-siapa dari itu, sepi sekali. Mau teriak-teriak juga nggak ada yang dengerin. Nah saat itu waktu saya diam, saya ingat lagu yang menyebalkan itu, Living the 99. Terus saya betul-betul seperti merasa domba yang tersesat, yang tidak ada orang nolongin. Pagi ini saya hanya ingin mengingatkan buat saudara sekalian, seringkali kalau kita lagi punya masalah, kita seperti domba yang tersesat itu. Kayaknya nggak ada yang bisa ngerti kita gitu. Kayaknya nggak ada orang yang mau peduli sama kita. Dan kayaknya kok nggak ada yang bisa diminta tolong kita, nggak ada. Semua orang kayaknya pura-pura nggak tahu semuanya. Dan kita saat itu nggak ngerti mau ngapain. Nah satu saya selalu diam dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau mati. Itu kalau saya turun ke bawah, jurangnya itu mungkin 20-30 meter ke bawah, 40 meter, sungai bawahnya. Terus ada batu karangnya gitu. Aduh, saya bayangin kalau saya jatuh ya, saya nggak ngerti. Sementara itu saya doa Tuhan, saya bilang, saya 1 ekor dombamu yang tersesat. Tolong saya Tuhan. Saudara percaya, Tuhan diutus untuk 1 yang tersesat. Kalau Anda saat ini merasa tersingkirkan, tersesat, terbuang, jangan merasa putus asa. Ingat, ada gembala yang setia.
yang menyertai kita. Sementara saya doa, saya diam, terus tiba-tiba ada suara yang saya nggak dengar, cuman kayak masuk ke dalam otak saya. Saya belum pernah berpikir, saudara. Itu kena longsor, jadi akar rumput, tahu akar rumput kan? Banyak sekali. Terus ada suara yang pegang akar rumput itu dan kamu mulai naik. Saya nggak pernah kepikir. Saudara. Akar rumput tuh saya pikir saya tarik ya pasti copot. Ternyata enggak loh, saudara. Waktu saya mulai tarik ya, ternyata tuh kuat mengangkat beban berat badan saya yang hampir 100 kilo. Saya ngangkat, ada saya bisa keluar sampai ke pinggir. Tentu saya pinggir, saya betul-betul saya bersyukur pada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan sayang sama kita semuanya. Jadi pagi hari ini saya mau ingatkan, misi Tuhan itu sudah jelas bagi kita semuanya. Dia mau menyelamatkan satu orang yang terhilang. Jadi kalau buat kita sekarang apa untungnya buat kita? Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak pernah memikirkan orang-orang yang terhilang, walaupun satu, maka kita akan kehilangan gairah itu. Jadi makanya saya senang sekali kalau saya lihat perhatikan kalau ada orang yang bisa membawa satu orang jiwa bertobat, dia bisa senangnya nggak ketulungan. Karena sukacita Tuhan itu menjadi sukacita kita. Nah, ada satu ayat mengatakan yang bagus sekali dikatakan demikian. Kalau Roh Kudus itu turun, maka kamu akan mendapatkan kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai mana? Ujung bumi. Nah, jadi saudara, rupanya misi pertama kita itu di mana? Di rumah kita. Jadi Anda hari ini kalau misalkan Anda mau tahu, Tuhan, domba terhilang mana? Saya diutus ke mana? Yang pertama kali lihat, cari di rumah kita dulu. Kalau ada anak, mantu, orang tua, tetangga, lihat. Dan kalau belum, pastikan orang itu masuk ke hit list kita. Itu pertama adalah Yerusalem. Yerusalem itu keluarga kita sendiri. Nah, saya percaya the next revival yang akan terjadi nanti itu bukan di gedung besar, di Stadion Utama Senayan, atau di tempat-tempat yang besar-besar seperti yang dulu yang pernah kita bayangkan. Tidak. Tapi the next revival akan terjadi di rumah kita masing-masing. Di mana seorang ayah akan membawa kembali anaknya. Seorang ayah akan membawa kembali iparnya. Ada cucunya dibawa kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel dikatakan Tuhan Yesus mencari domba yang hilang dari bangsa Israel. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan apa artinya domba yang hilang dari bangsa Israel? Artinya sebenarnya gini saudara, ada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan akan diselamatkan. Tapi kita ini seringkali nggak peduli sama mereka. Kalau keluarga, kalau Anda satu orang diselamatkan, maka semua akan diselamatkan. Betul nggak? Ada ayatnya nggak? Ada. Jadi kalau Anda diam dan nggak merasa terbeban dengan keluargamu, maka you are in trouble. Kamu sedang hanyut meninggalkan Kristus. Itu ada satu buku yang bisa minta ke Pak Aryo ya. Bukunya, mana ada bukunya? Nah itu bukunya ini. Nanti buat ada 20 buku gratis yang bisa diambil dari Pak Aryo. Bisa minta. Nanti semua pemimpin Hope dapat juga. Tapi di luar pemimpin Hope jangan ngambil lagi ya. Ini dapat lagi 20 buku yang saya siapkan, saya titip di Pak Aryo. Kalau ada yang minta lebih dari 20, saya akan kirim lagi, gratis. Dan ini nubuatan ditulis oleh David Wilkerson tahun 70. Dan hari ini semua digenapi. Hancurnya ekonomi Amerika, semua sedang digenapi. Salah satu yang paling parah adalah orang yang meninggalkan Tuhan dan kita nggak merasa meninggalkan Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita kehilangan gairah dengan orang yang bertobat. Ada keluarga yang nggak bertobat, kita juga nggak peduli. Ada orang yang nggak ke gereja, juga nggak peduli. Teman kita yang biasa ke gereja, kita nggak lihat ke gereja, kita juga nggak peduli. Terus kalau ada orang yang tiba-tiba punya masalah, kita juga nggak peduli. Saudara, kalau sampai itu terjadi dalam hidupmu, maka kamu sedang dalam keadaan masalah. Kamu sedang hanyut meninggalkan Kristus. Jadi tanda-tanda orang hanyut meninggalkan Kristus, dia akan kehilangan gairah di dalam Tuhan. Kamu nggak lagi terbeban dengan orang-orang yang terhilang. Pertama, Yerusalem. Yerusalem itu apa? Keluarga kita sendiri. Kemudian yang kedua, Yudea. Yudea itu masih sama-sama satu suku. Cuman dia ada di luar lingkungan Yerusalem. Di luar keluarga kita.
Bahasanya sama, Yudea itu sama bahasanya. Tapi Samaria itu siapa? Satu bahasa, satu keturunan. Tapi sudah beda adat istiadat dan budaya. Tapi ada lagi yang ketiga, yang keempat ujung bumi. Yang budaya berbeda, agama berbeda, bahasa berbeda. Tapi kalau kamu ditetapkan ke sana, kamu tetap harus pergi. Dan pergi ke sana. Saudara, nanti kita akan heran dan kaget sendiri. Yang pertama harusnya di rumah kita. Saya nggak tahu sejauh mana Anda terbeban buat pembantu, buat tetangga, buat anak, buat cucu. Satu kali pembantu saya lagi pas ngepel, ada meja, kejeduk berdarah. 3 hari nggak sembuh-sembuh, darahnya keluar terus. Jadi saya naik ke kamar, dia loteng, dan saya bilang sama dia, boleh nggak saya doa? Karena dia sudah nggak ada harapan lagi, dia bilang, boleh Pak, boleh. Saya Nasrani, izinkan saya doa dengan cara saya. Oh boleh Pak, boleh. Untuk doa nggak sampai 2 jam sembuh, saudara. Berhenti darahnya. Besok paginya waktu saya sedang saat teduh, dia datang ke depan, dia bilang, Pak, boleh nggak saya minta Alkitab? Saya juga mau belajar. Saya nggak pernah mikir. Jadi sejak saat itu saya mulai serius. Pembantu, supir, tetangga, pelan-pelan. Mereka bisa merasakan. Ingat, kita tuh garam dunia. Garam itu tidak kelihatan orangnya. Bentuknya kan nggak kelihatan kan? Kalau makan gini kan kita hanya, oh enak ya. Tapi kita nggak bilang, ini ada garamnya ya? Enggak kan? Kita nggak pernah nanya kan? Kalau kita makan makanan yang enak itu, gado-gado, enak ya? Aduh rasanya enak banget. Kita nggak bilang gini, enak ya? Rasanya ada garamnya nih pasti ini. Enggak. Kita nggak pernah bilang ada garamnya. Tapi kita bilang enak. Garam itu membuat suasana menjadi nyaman. Begitu Anda hadir, suasana berubah. Kok enak ya? Kok rasanya enak? Waktu saya masuk gedung ini rasanya nyaman sekali. Saya yakin ada garam-garam di tempat ini. Tapi kalau garamnya sudah kebanyakan, orangnya nonjol, saudara, saya, terus gitu. Lama-lama enak, aduh, siapa sih dia orang ini? Garamnya terlalu nonjol, kita makan gini. Loh, buburnya kok asin. Kebanyakan wah, kita akan tiba-tiba tidak disukai oleh lingkungan kita. Pada waktu kita kebanyakan ngomong tentang diri sendiri. Garam itu ada dan memberi rasa, tapi nggak tahu bentuknya. Hanya bilang gini waktu makan, puji Tuhan, enak sekali. Nah itulah kehadiran garam. Ketika Anda di keluarga, kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Saya sama istri saya ini, saya bilang ini garam yang super spesial itu saya. Dia kalau saya pulang dari dulu, saya sering keluar kota. Kalau pulang di luar kota, dia bilang gini sama saya. Ini ada baju 3 ya, kamu kasih ke anak-anak kita. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Terus bilang, oke. Terus nggak lama, anaknya dipanggil. Ika, Ira, Bram, sini cepet nih, papi bawa oleh-oleh buat kamu. Lari ke sana, oh ya papi. Semua duduk, diam, nungguin gini. Terus saya keluarin, ini baju. Aduh, bagus sekali papi, bagus sekali. Ayo bilang terima kasih sama papi. Terima kasih papi, I love you, papi, I love you. Yang beli siapa? Bukan saya. Dia yang beli. Dan itu dilakukan berkali-kali. Hampir tiap kali saya keluar kota, dia yang beli oleh-olehnya dan ngasih ke anak-anaknya. Dia bilang dari papinya. Benar papinya nggak pernah beli kayak gituan. Terus saya mikir, dia nggak pernah dirasakan namanya. Tapi rasanya membuat seluruh keluarga menjadi nyaman. Saya belajar dari istri saya. Jadi kadang-kadang saya suka lihat anak saya, kalau pas lagi kayaknya lagi sedih, saya suka telepon, "Hi Bram, how are you today? How is life?" Oke, kok kayak kamu lebih sedih dan sedih ya, gini. Nanti papi kirim makanan ya, gini. Saya hanya memberikan suasana yang berbeda namanya. Tadi saya cerita sama Bapak Ibu ya, cucu saya itu umur 13 tahun. Dan dia kalau ke rumah saya, senang sekali. Mereka itu bisa saat teduh, anak-anak kecil-kecil itu kalau ke rumah saya saat teduh,
jam 5 sudah bangun, nanti naik ke lantai 2, dia saat teduh, dia nikmati betul, dan bilang, saya senang sekali, saya naik ngintip gini, are you okay Kiara? Oke, saya oke. Kamu bawa apa di situ? Ya, saya punya air botol and my Bible. Dan catatan, umur 13 tahun. Terus saya bilang, kamu kalau suka di sini, pindah sini aja sama papi mami, ajak pindah sini. Terus dengan serius dia ngomong, berkali-kali saya ngomong, ayo dong Ika, Audrey, ke papa mamanya. Terus dengan serius dia lihat saya, dia bilang, no, Opa, no. Kamu tahu nggak, Opa? 9 jiwa, itu tanggung jawab saya di alam sutra. Saya nggak bisa tinggalin mereka. Saya bilang, Kiara, di sini ada ratusan anak kecil yang sama yang kamu bisa ajak mereka. Enggak, Tuhan sudah letakkan 9 jiwa yang saya tidak akan tinggalkan mereka. Itu gembala, misi gembala sampai ke dia. Dan terus dia lihat adiknya, dia perintah ini, Gavin, adik sepupunya dia, don't forget, next Sunday ada meeting, kita mau penjangkauan. Minggunya saya ngintip, gerejanya itu di luar ada food court. Dia kumpul semuanya, dia ngasih tugas, kamu ini ya, kamu umur 13 tahun. Dia begitu senang bersenang. Kalau udah hari Minggu, senang banget. Kayaknya menemukan sesuatu yang bersenang. Dia ketemu sama teman-temannya kecil-kecil. Dan kemarin rumah saya, kami pasang CCTV di rumah kami. Kami ada 2, saya tinggal di Sentul, tapi ada 1 rumah di Lipo Karawaci, yang dekat dengan gereja anak saya. Nah, anak saya itu kalau pas ada acara gereja, rumah saya suka dipakai. Dan kemarin ada acara apa sih namanya? Ya pokoknya pertemuan cell group Hope ya. Tapi anggotanya itu usianya antara 5 sampai 8 tahun. Dan cucu saya umur 5 tahun jadi pemimpinnya, dia duduk paling depan. Sampai saya pikir, Caleb umur 5 tahun. Serius, dia nggak main-main. Dia dengerin semuanya. Dia serius di paling depan. Saudara, kalau kita lihat seperti itu, ya saya bersemangat sekali. Tiba-tiba saya merasa, iya ya, hidup ini jadi berbeda. Waktu kita mengambil misinya Tuhan. Amin. Jadi ingat ya, pertama rumah kita. Jangan sampai enggak. Kalau ada anak, mantu, cucu, ada tetangga, supir, pembantu, itu tugas kita. Saya ada banyak kesaksian di kantor, orang yang tidak seagama dengan saya minta tolong didoakan, bilang, saya Nasrani, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Soalnya kalau Bapak berdoa langsung saya diberkati Tuhan. Kalau saya doa, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya Nasrani, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ingat, kalau kita menjalani misi Tuhan, maka hidup kita akan bergairah. Saya ingin putarkan satu film, boleh diputarkan filmnya? Setelah itu kita akan berdoa. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love.
嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸，仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Pak, Ma. Apa? Ama, 食飯。仔，食飯。Kalau ada yang bertanggung jawab nomor satu di keluarga kita adalah ayah. Saya nanti akan berdoa untuk para ayah, para pria. Satu kebangunan rohani yang terjadi terakhir ini, dikatakan firman Tuhan, katakan bahwa hati ayah akan kembali kepada anak-anaknya. Itu yang belum digenapi. Jadi jangan tunggu, saya mau jadi pembicara di Stadion Utama Senayan, saya mau jadi pembicara di TV, itu sudah lewat zaman itu, sudah nggak ada. The next revival, itu revival di rumah kita masing-masing. Baca di Zakaria, dikatakan bahwa hati bapak-bapak akan kembali pada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan kembali pada bapak-bapaknya. Rumah kita akan begitu semarak lagi, karena anak-anak kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dan kita akan bersuka cita. Saudara ingat ya, uang tidak bisa menggantikan kebahagiaan seorang anak. Dan menurut data di Amerika itu 95% keluarga hancur, walaupun kaya, mereka nggak bahagia. Di Indonesia angka itu tidak setinggi di Amerika, tapi dikatakan bahwa kedinginan, rasa dingin dalam keluarga, hubungan yang rusak itu angkanya cukup tinggi, 60-70% di Indonesia. Masih ada hubungan, tapi sudah tidak seakrab seperti yang sebelumnya. Seperti tadi dikatakan bahwa it's easy, gampang sekali kita melupakan senyum, gampang sekali kita melupakan pengampunan. Tiba-tiba kita membenci dan mengutuki anak kita sendiri. Terakhir sekali saya minta izin tambahan sedikit, gambar yang terakhir sekali satu. Nah ini maksudnya. Ada 5 atau 6 kota di dunia yang dianggap sebagai blue zone. Blue zone itulah tempat di mana orang bisa hidup bahagia, panjang umur, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit kronis. Jadi jauh dari kanker, jauh dari penyakit-penyakit yang kronis. Dan ternyata salah satunya adalah di Okinawa, di Jepang. Dan Okinawa itu mereka di Okinawa punya 5 hal yang jadi pegangan mereka. Dan saya kaget sekali ketika saya kebanyakan kita tahunya Jepang itu orang yang tidak pernah bertuhan. Memang mereka Tuhannya bukan Tuhan Yesus, tapi cara mereka, konsep mereka itu menarik sekali. Yang pertama mereka punya 5 F. Yang pertama adalah faith to God. Namanya Shinko. Shinko itu Tuhan. It's number 1. Nomor 2 adalah Kazogu. Kazogu itu family. Keluarga itu nomor 2. Jadi ingat, kalau kita mau bahagia, nomor 1 harus Shinko, Tuhan. Nomor 2, family. Nomor 3 adalah Shinyu, sahabat. Dan punya komunitas. Gereja itu tempatnya sahabat kita. Gereja itu komunitas. Jadi Anda harus punya gereja. Dan yang keempat itu fito. Harus fit dengan kita. Tadi saya diingetin, saya pernah kesini pakai kursi roda, pernah pakai tongkat. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya disembuhkan, pelan-pelan disembuhkan. Doakan supaya saya makin sehat lagi, makin bugar lagi. Amin. Dan yang kelima baru financial. Uang itu nggak ada gunanya. Kalau 4 di atas kita nggak punya, uang jadi tidak berguna. Makanya banyak sekali keluarga yang kaya raya, tapi nggak bahagia. Kalau mereka mau bahagia, mereka harus punya Tuhan, keluarga, sahabat. Inilah sahabat. Jangan pernah rendahkan mereka.
Jangan pernah rendahkan teman-teman gereja. Ini orang-orang yang harusnya Anda kasih perhatian. Kalau Anda punya makanan lebih di rumah dan kita masak yang enak, ingat teman-teman gereja. Kirim sama mereka. Dan bilang, ada masalah apa? Saya doakan. Ini orang-orang pertama. Ini keluarga kedua setelah keluarga yang pertama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Saya berdoa buat para pria, khususnya para bapak-bapak, dan juga setiap kami mau memenuhi misi menjadi gembala yang sejati. Saya berdoa, saudara, kalau Anda meresponi firman Tuhan, inilah tangan-tanganmu, dadamu, dan kanan Tuhan, saya mau mengambil misimu. Mencari domba yang hilang. Di keluarga kami, di lingkungan kami mau cari. Dalam nama Yesus, kalau lihat tangan-tangan letakkan di dada. Berikan kesempatan buat kami untuk menemukan domba yang hilang, yang menjadi tugas kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur.